Manusia, makhluk sosial dengan segala pemikiran dan kepribadiannya yang unik. Manusia yang diam-diam tengah malam suka ribet dan ribut sama pemikirannya sendiri, yang sering banget tiba-tiba pada saat memasuki waktu rebahan, ada aja pemikiran yang ada di kepalanya. Pikirannya jalan-jalan sendiri di kepalanya. Misal contohnya ada di hal-hal yang kecil yang kita lalui, seperti penilaian akan atau atas orang lain terhadap diri kita. Tadi udah bener belum ya? Ada yang kurang belum ya? Kok tadi si Anu tidak terlihat bahagia? Tadi aku salah ngomong kah? Tersinggungkah dia sama aku? Lah, kok ini chatku cuma di-read doang, tapi dia bikin story. Lah, ini buat aku kah storynya? Wah, gimana nih? Wah, belum lagi prasangka-prasangka atas penilaian seseorang terhadap diri kita. Kok kamu kaku banget sih, Sep? Kok kamu gak seperti Anu gitu? Bisa kayang, bisa split, bisa akrobat mungkin, stand up, cuci piring, beserta dengan gerakan-gerakan yang unik gitu. Misal itu contoh aja. Sebuah perbandingan yang ngebuat kita semakin ngerasa diri kita, kok gini sih, aku gitu kah, ya aku harus kayak gini jadinya. Dan hal-hal itu yang ngebuat kita di tahap dimana kita ribet sendiri sama pemikiran kita. Kenapa kita gak coba jadi diri kita sendiri aja? Dan dalam proses menjadi diri kita sendiri itu, gimana kalau kita juga mencoba untuk mempersilahkan orang lain menjadi dirinya? Terus muncul nih sebuah pertanyaan, gimana sih sebenarnya cara untuk memahami orang lain? Nah, bingung kan pasti? Ya, jujur ketika ditanyain seperti ini pasti timbul rasa bingung, dan mungkin kita bakalan tiba-tiba diem gitu sambil mikir, oh iya ya, gimana sih cara memahamin orang lain? Dan sampai detik ini juga kita masih di tahap atau di taraf dimana kita masih mencoba menerka, mencoba berusaha untuk memahami manusia lain. Mungkin jawaban yang bisa dilontarkan adalah, atau yang biasanya kita lakukan adalah trying to be nice aja. Kan kita gak bisa maksain orang lain untuk terus-terusan suka sama kita, dan sebaliknya, daripada lama-kelamaan ngebuat kita itu ngerasa tidak nyaman dan jatuhnya jadi pura-pura nyaman, kenapa gak kita mencoba untuk mengikhlaskan saja? Pelan-pelan kita mencoba untuk sewajarnya aja, seporsinya aja. Ada dua pilihan nih, mending punya teman yang
sedikit kuantitasnya namun berkualitas, atau kuantitasnya banyak tapi jatuhnya jadi toksik yang ngebuat kita makin capek tenggelam. Kembali ke diri kita masing-masing, kita mau milih yang mana? Jangan hidup atas penilaian orang lain. Hiduplah dengan pemikiran dan visi hidupmu sendiri. Manusia itu gak akan pernah puas, maka jangan puaskan manusia lain. Cukup kita puaskan atau senangkan Allah saja. Yakin deh, perintilan-perintilan yang lain itu bakal ngikutin kita kemanapun setiap langkah kita. Percaya deh. Kita bisa mencoba untuk menikmati hidup ini, dan nikmatin hidup itu bukan atas dasar pengakuan orang lain, tapi gimana sih sebenarnya cara kita bisa memanage diri kita sendiri, memanage hati kita sendiri, dan memahami diri kita sendiri. Dan jangan sampai kita ngezolimi diri kita sendiri. Jadi di sini kita harus menghargai diri kita. Pada akhirnya kan semuanya akan kembali ke jalannya masing-masing dan tujuannya masing-masing. Kita gak akan pernah tahu ke depannya seperti apa. Bisa aja kita malah putar balik, ganti haluan dan tujuan, atau malah ada drama nyasar, gak ada sinyal, terus muter-muter 5 kali di tempat yang sama juga bisa. Terkadang tuh banyak atau tidak sedikit kita bisa ngerasain kayak tersinggung, terus rasa gak enakan. Itu tuh sebenarnya wajar. Perasaan semangat berapi-api terus tiba-tiba langsung sedih-sedih di tengah guyuran gayung atau air hujan, itu juga wajar. Tergantung kita nempatinnya seperti apa. Semesta itu punya banyak banget cara untuk mendekatkan yang baik, dimana untuk kita berproses bersama-sama menuju hal yang baik, atau malah sebaliknya juga. Tapi aku yakin kita kan pasti menuju yang baik-baik. Manusia itu melakukan kesalahan itu wajar. Bisa jadi karena memang kita itu belum tahu ternyata itu tuh adalah hal yang salah, atau kita tidak sadar tahu-tahu aja udah salah, atau malah kitanya yang emang serba salah. Kesalahan dan keburukan orang lain itu biasanya tampak sekali dan bahkan kita cari-cari. Hingga kita lupa kalau kita tuh juga punya aib. Bahkan kita terkadang gak sadar malah membanggakan diri kita sendiri dan tidak merasa bersalah sama sekali terhadap hal itu. Padahal kita tuh hanya manusia biasa yang mana aib kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ini. Jadi lebih baik kita bercermin dan mulai untuk memperbaiki diri. Selamat berproses teman-teman. Aku yakin kalian itu adalah manusia-manusia yang luar biasa, yang mana kalian punya banyak cerita di kehidupan kalian masing-masing. Dan aku tahu kalian itu pasti kuat untuk menghadapi semua hal yang ada di sini. Kalian coba untuk memahami diri kalian sendiri, dan aku yakin
pelan-pelan kalian juga bisa memahami orang lain. Aku tahu kalian itu memang baik, dan kalian pasti berbuat baik karena kalian memang baik, bukan atas dasar untuk pengakuan dari orang lain. Selamat berproses teman-teman. Semoga podcast terlama ini bisa durasi terlama ini bisa ada manfaatnya dan bisa dipetik aja yang positifnya, buang yang negatifnya. Selamat berproses menuju kebaikan, dan jangan lupa teman-teman juga berterima kasih sama diri kalian sendiri karena sudah menjadi orang yang kuat dan baik. Bye-bye.